Balas dendam membawa cinta. Bab 168. Saat pernikahan berlangsung, bagian 1. Sebagai dua perusahaan terbesar di kota Rau, walaupun waktu persiapan sangat pendek, namun sangat mewah. Orang yang hadir juga tersenyum dan ada yang menertawai. Bagaimanapun, Elsa dulu hampir menikah dengan Dion. Namun saat itu ada wanita yang menggendong anak dan merusak pernikahan. Itu adalah hal memalukan di seluruh kota Rau. Sekarang melaksanakan sekali lagi pernikahan. Sangat menarik perhatian. Masalah orang kaya sungguh ribet. Cindy tidak menduga bertemu dengan Jenny di luar pintu. Jenny melihat Cindy yang baru turun dari mobil, sangat terkejut dan tersenyum. "Apa kabar, Cindy?" Jenny menyapa. "Baik." Cindy tidak terlalu menyukai Jenny. Bagaimanapun dia tidak bisa melupakan hal itu. "Aku tahu kamu pasti tidak mati. Saat itu Anthony begitu terburu-buru datang ke Amerika. Dan jasad itu sungguh diragukan." Ucap Jenny pun tersenyum. Dia memang tidak salah menebak. "Semuanya karena kamu," ucap Cindy tersenyum. "Dulu adalah kesalahanku. Sekarang aku sudah mendapatkan balasannya. Apa kamu masih mengingat masalah waktu itu?" Ucap Jenny. Cindy tidak ingin berkata banyak dengan Jenny dan berkata, "Aku dan Donna Jenny tidak terlalu kenal. Aku ada urusan dulu. Selamat tinggal." Jenny pun menahan di depan jalan Cindy dan mengeluarkan undangan, lalu berkata, "Demi menjaga agar masalah itu tidak terjadi lagi, kali ini penjagaan sangat ketat. Tidak ada undangan, tidak boleh masuk." Jenny pun memberikan undangan itu pada Cindy. Cindy pun menaikkan alis. Undangan Anthony sudah dibuang. Sekarang dia seharusnya datang merusak acara. Kenapa Jenny begitu baik hati? "Jangan asal berpikir. Dion mengatakan padaku di mana orang yang aku cintai. Aku tentu harus membantunya." Ucap Jenny memberikan undangan pada Cindy, lalu berkata lagi, "Tidak peduli terjadi apa, kamu harus ingat, jika Dion sangat mencintaimu, dia itu sangat mencintaimu." Cindy melihat undangan yang ada di tangannya, namun dia pun merasakan kebaikan Jenny. Dia pun tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Cepat, masuklah. Aku tunggu berita baik besok." Ucap Jenny sambil tersenyum. Cindy mendengar ucapan Jenny. Dion sangat mencintai dirinya. Sekarang dia juga tidak boleh meragukan Dion. Dia harus teguh. Kebahagiaan ada di tangannya. Dia sudah melewatinya sekali. Tidak boleh melewati kedua kalinya. Suasana pernikahan sangat ramai. Mempelai wanita memakai gaun putih, wajah dan tubuh yang indah, dan juga Dion yang terlihat begitu gagah. Mereka sangat cocok. Namun, kedua pasangan baru ini sangat aneh. Satu tersenyum, walaupun ditahan namun masih terlihat. Dan satu lagi terlihat begitu dingin, seperti bukan pernikahan dirinya, melainkan seperti ekspresi sebuah upacara kematian. "Mempelai wanita, apakah kamu bersedia? Tidak peduli dalam suka maupun duka, apakah kamu tetap akan berada di sisi Dion sebagai pasangan suami istri, tidak meninggalkannya dan melewati sepanjang hidup?" "Aku bersedia." "Mempelai pria, apakah kamu bersedia? Tidak peduli dalam suka maupun duka, apakah kamu tetap akan berada di sisi Elsa sebagai pasangan suami istri,
tidak meninggalkannya dan melewati sepanjang hidup. Aku tidak setuju. Dion masih belum selesai berkata, ada suara wanita yang memutuskannya. Dion mendengar suara yang tidak asing pun segera berbalik. Semua tamu pun melihat ke arah orang yang mengeluarkan suara itu. Itu adalah seorang gadis yang cantik, memakai gaun putih, terlihat begitu bersih dan indah, bahkan lebih elegan dari mempelai wanita. Pengawal, siapa wanita ini? Mengapa bisa masuk? Elsa melihat Cindy berdiri di sana. Dia pun tidak percaya. Mengapa? Mengapa wanita ini belum mati? Bukannya sudah menemukan jasadnya? Dia begitu terkejut dan tidak seperti dirinya. Dia seperti orang gila yang menjerit. Tamu pun sudah bergosip, membicarakan siapa wanita ini. Orang yang kenal sudah tahu jika ini adalah wanita yang merusak pernikahan Dion saat itu. Sekarang dia malah merusak untuk kedua kalinya. Pengawal mendengar ucapan Cindy pun mengalirkan keringat dingin. Bukankah kamu yang mengundangnya? Dia masuk karena memiliki undangan. Namun tidak berani untuk berkata banyak. Dengan cepat menarik Cindy keluar. Cindy pun menatap Dion dan berkata, Dion, aku sudah kembali membawa anak kita. Dion yang masih terkejut mendengar ucapan ini, matanya pun seperti bersinar. Wajah yang tadinya dingin pun menjadi lembut. Sekarang Cindy hidup dan berdiri di hadapannya, seperti mimpi. Dion tidak berani berkata, takut jika semua ini adalah imajinasi. Takut jika dia menyodorkan tangan, Cindy akan menghilang. Dia terdiam, dalam hati merasa begitu tenang. Mereka berdua pun saling melihat, berjarak antara sinar dan gelap, hidup dan mati. Mereka yang sudah lama tidak bertemu pun seperti gelombang yang menghanyutkan mereka. Pengawal pun ingin menarik Cindy keluar. Dion baru sadar dan berkata, lepaskan dia. Pengawal pun dengan serba salah berdiri dan diam. Dion, hari ini adalah pernikahan kita, ucap Elsa setelah melihat Cindy. Hatinya pun seperti kehilangan harapan. Kenapa? Kenapa setiap kali dia bahagia, wanita ini akan merusaknya? Mengapa dia tidak mati di Amerika? Mengapa? Dion sama sekali tidak menghiraukannya dan berjalan ke arah Cindy. Dia pun dengan tidak ragu menarik tangannya. Janji apa? Pernikahan apa? Elsa apa? Di matanya tidaklah berarti sedikit pun. Semua orang-orang pun tidak dianggap Dion. Saat ini di depan matanya hanya ada Cindy. Dia berdiri diam di sana, melihat dirinya tersenyum, seperti mimpi dan tidak nyata. Dion sudah sering berimajinasi. Jika Cindy tidak mati, mereka akan seperti apa? Dan sekarang, mimpi itu muncul. Cindy berdiri di hadapannya. Kebahagiaan datang secara tiba-tiba. Takut jika dia menyentuhnya akan sadar. Dan hanya tersisa langit putih dan selimut putih. Cindy? Dion dengan berhati-hati berkata, ya, aku sudah kembali, ucap Cindy tersenyum. Cindy, benar ini kamu? Dion pun mendekatinya. Perlahan tangannya menuju Cindy. Namun tidak berani untuk menyentuhnya. Takut Cindy akan menghilang. Ini aku Dion. Aku tidak mati. Aku sudah kembali. Cindy menggenggam tangan Dion yang gemetar
membuatnya menyentuh wajahnya. Tangannya terasa hangat. Ternyata bukan mimpi. Air mata Dion pun mengalir.